Selamat datang di video pembelajaran tentang manajemen persediaan. Di sini kita akan belajar tentang berbagai hal yang terkait dengan persediaan seperti jenis-jenis persediaan, fungsinya, biaya yang terlibat, hingga bagaimana cara mengendalikannya. Siap untuk memulai? Yuk, kita mulai! Pertama, mari kita bahas tentang jenis-jenis persediaan. Secara umum, persediaan terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah bahan baku, yaitu barang yang digunakan untuk proses produksi. Yang kedua, barang setengah jadi, produk yang sudah diproses tetapi belum siap untuk dijual. Kemudian yang ketiga yaitu barang jadi. Barang jadi adalah produk yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Ketiga jenis persediaan ini sangat penting dalam menjaga kelancaran produksi dan distribusi barang. Pembahasan kedua yaitu fungsi persediaan. Persediaan memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, menjamin kelancaran produksi. Dengan memiliki persediaan yang cukup, produksi tidak akan terhambat karena kekurangan bahan. Menghadapi fluktuasi permintaan, persediaan membantu perusahaan mengantisipasi lonjakan permintaan pasar yang tidak terduga. Kemudian mengurangi biaya transaksi. Dengan persediaan yang tepat, perusahaan tidak perlu sering melakukan pemesanan sehingga mengurangi biaya transaksi. Pembahasan ketiga yaitu biaya persediaan. Memiliki persediaan juga membawa biaya. Ada 3 jenis biaya utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya penyimpanan, yaitu biaya untuk menyimpan persediaan di gudang. Yang kedua, biaya pemesanan, biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan pemesanan barang baru. Kemudian yang ketiga yaitu biaya kekurangan persediaan, biaya yang timbul ketika persediaan tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Manajemen persediaan yang baik harus bisa menyeimbangkan ketiga biaya ini agar efisien. Pembahasan keempat yaitu pengendalian persediaan. Selanjutnya, kita perlu mengendalikan persediaan. Pengendalian persediaan bertujuan untuk memastikan persediaan cukup untuk mendukung produksi dan penjualan tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan. Beberapa cara yang digunakan antara lain metode EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu menentukan jumlah pesanan yang optimal untuk meminimalkan biaya total persediaan. Selanjutnya, pemantauan persediaan secara rutin, secara teratur memeriksa tingkat persediaan dan melakukan pemesanan ulang sebelum stok habis. Pembahasan yang kelima, potongan untuk pembelian dalam jumlah besar. Perusahaan sering mendapatkan potongan harga jika membeli barang dalam jumlah besar. Pembelian dalam jumlah besar dapat mengurangi biaya per unit, namun perlu diperhatikan juga risiko penyimpanan dan biaya yang ditimbulkan. Jadi, perusahaan harus cermat dalam memutuskan kapan dan seberapa banyak barang yang harus dibeli. Keenam, titik pemesanan kembali. Pada pembahasan terakhir ini, kita punya yang namanya titik pemesanan kembali. Ini adalah jumlah persediaan di mana perusahaan harus mulai melakukan pemesanan untuk menghindari kekurangan stok. Titik ini dihitung untuk mempertimbangkan lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk menerima barang setelah pemesanan dan tingkat penggunaan barang per periode. Dengan menentukan titik pemesanan kembali yang tepat, perusahaan dapat menjaga kelancaran operasional tanpa menambah biaya persediaan yang terlalu banyak. Kesimpulannya, manajemen perusahaan yang baik membantu perusahaan untuk tetap efisien dan memenuhi permintaan pelanggan tanpa menghabiskan biaya yang berlebihan. Mulai dari mengenali jenis-jenis persediaan, memahami biaya yang terlibat, hingga menentukan titik pemesanan kembali. Semua ini merupakan bagian dari strategi untuk mengelola persediaan dengan baik.
Baiklah teman-teman, Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk video pembelajaran lainnya ya. Sampai jumpa.